Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, binikmatihi tatimmus sholihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selamanya tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofiullah. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azami Cianjur yang mengambil program studi pendidikan agama Islam. Dan sekarang saya berada di semester 6 di kelas A. Dalam video kali ini merupakan salah satu tugas yang mana dalam mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan, dosen pengampunya yaitu Bapak Haji Muhammad Toha, SAG MPDI. Dan dalam video kali ini saya diberikan dua tugas, yang mana tugas yang pertama itu mengenai refleksi mendalam mengenai problematika dan solusi materi kependidikan. Itu yang bagian satu. Dan materi tugas bagian yang kedua yaitu mereview salah satu buku karya beliau, yang mana bukunya yang berjudul yaitu Leadership in Action. Baik, langsung saja ke tugas yang bagian pertama, yaitu tentang refleksi mendalam terkait paradigma manajemen pendidikan. Nah, jadi materi ini sebenarnya sudah dipelajari pada saat kegiatan kuliah yang sudah lalu. Jadi materi kuliah yang saya pilih itu yang judul barusan tentang paradigma manajemen pendidikan Islam. Nah, dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Menurut saya materi ini cukup relevan ya, karena membahas tentang mengelola lembaga pendidikan yang profesional tetapi tidak menghilangkan ajaran-ajaran Islami, atau yang profesional tetapi tetap Islami. Baik, untuk problematikanya di sini saya terbagi menjadi dua sisi. Yang pertama, masih banyak lembaga pendidikan Islam yang manajemennya masih tradisional, strukturnya berantakan, administrasinya kurang masih manual, ataupun strukturnya masih berantakan, dan juga pengambilan keputusan yang hanya diambil oleh satu orang. Nah, ini akibatnya ke lembaga pendidikannya itu tidak efisien dan juga tidak akan berdaya saing. Ada juga lembaga pendidikan yang lebih mengejar kemodernan profesional, tetapi meninggalkan nilai-nilai keislamannya seperti tauhid, amanah, dan juga akhlak. Nah, padahal tujuan pendidikan Islam itu tidak hanya mencetak generasi yang lulusannya pintar, tetapi itu menciptakan generasi yang insan kamil. Nah, refleksi mendalamnya setelah saya pelajari materi ini, khususnya refleksi buat diri sendiri, saya kira profesional itu kita mengikuti teori barat 100%, tapi nyatanya tidak. Dan juga Islam sudah lebih dulu mengajarkan tentang teori manajemen. Contoh seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 tentang amanah, itu adalah dasar dari profesional dan juga tanggung jawab. Lalu dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 38 tentang musyawarah, itu juga dasar dari pengambilan keputusan yang partisipatif. Jadi paradigma manajemen pendidikan Islam itu bukan Islam versus modern, tetapi menggabungkan Islam dengan modern. Nah, kita juga belajar, ini menjadi refleksi buat kita semua, bahwa kita belajar itu bukan cuman mengejar nilai yang bagus saja, tetapi tujuan akhir dari pendidikan Islam khususnya adalah membentuk insan kamil. Jadi manusia yang seimbang intelektual, spiritual, dan juga moralnya. Untuk solusinya yang bisa dilakukan atau aksi nyata yang bisa dilakukan oleh saya khususnya sebagai mahasiswa, itu ada 3 prinsip yang harus diterapkan dalam materi ini. Yang pertama ada prinsip amanah.
berlatih untuk bertanggung jawab pada tugas-tugas kecil. Awalnya kita belajar dengan tugas-tugas kecil, contoh seperti misalkan menjadi bendahara, kita menyimpan, merapihkan uang-uang orang lain. Nah, itu merupakan salah satu amanah, ya, titipan. Dan yang kedua, menerapkan prinsip musyawarah. Contoh, misalkan pas kerja kelompok, jangan sampai kita main tunjuk-tunjuk kepada orang lain, tapi kita mengajak diskusi sampai musyawarah itu mufakat gitu. Terus prinsip yang ketiga, menerapkan prinsip tauhid. Nah, kita meluruskan niat. Semua contoh tugas kuliah, kita niatkan ibadah karena Allah. Kalau niatnya benar, maka insya Allah segala tugas apapun yang diberikan itu rasa malas akan hilang gitu, dan kerja keras ini bisa lebih berkah. Jadi kesimpulannya, paradigma manajemen pendidikan Islam itu adalah pola pikir yang mengintegrasikan nilai tauhid, amanah, dan juga keadilan atau musyawarah dengan prinsip manajemen modern. Nah, rumusnya tadi profesional dan akhlak. Tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya mutu pendidikan yang bagus, tetapi kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, kita lanjut ke tugas yang bagian kedua, yaitu mereview salah satu buku karya beliau, karya Bapak Haji Muhammad Toha, SAG, MPD, yang mana di dalam buku ini intinya tentang sebuah pola kepemimpinan. Nah, setelah kita buka, di sini dijelaskan tentang my vision as a leader, ya, yang mana seorang leader itu atau seorang pemimpin itu harus memiliki sebuah visi yang tajam, ya, tentang dirinya, tentang orang lain, ataupun juga tentang organisasi yang dia pimpin itu. Dan juga di sini terdapat cahaya dijelaskan tentang cahaya masa depan itu seperti apa, dan juga menerjemahkan impian. Fall in love with your dream, plan your future, action, and chase your dream. Dan di bagian bab kedua ini ada self skill, yaitu kemampuan mengatur diri sendiri. Dan juga ada yang namanya upgrade yourself, ya, jadi menaikkan value diri kita sendiri, naikin versi diri kamu sendiri, ya. Terus dengan cara apa? Dengan cara belajar dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada self control. Nah, jadi kita membatasi diri kita sendiri. Kita punya rem, ya, punya rem buat diri kita sendiri, kemampuan untuk menahan keinginan yang tidak penting. Dan juga di sini ada yang namanya jenis-jenis self control itu seperti apa, ya. Ada be honest people, jadi orang yang jujur, team management, ya, kita harus bisa mengatur waktu, dan juga proaktif, ya, kita harus segala bersiap, atau dalam kata istilahnya kita sedia payung sebelum hujan, harus selalu prepare dalam segala hal apapun. Baik, di sini di bab ketiga ada yang namanya people skill. Nah, people skill ini apa? Jadi skill untuk berusaha mengatur hubungan kita sama orang lain. Intinya mengatur hubungan kita sama orang lain. Nah, di sini juga dijelaskan terkait berbicara efektif itu seperti apa, membangun kepercayaan, bagaimana menghargai orang lain, memberikan perhatian, dan juga kita belajar bagaimana cara diri kita menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Dan juga kita belajar membantu menyelesaikan masalah. Nah, menjadi speaker atau pendengar yang baik tadi, dan juga memiliki selera humor, memiliki rasa empati, dan tidak mengeluh. Di dalam buku ini dijelaskan terkait rincian-rincian yang tadi. Nah, dan di bab yang terakhir, bab yang keempat, itu tentang persuasion skill, ya.
Jadi kemampuan membujuk atau meyakinkan orang lain. Nah, untuk rincian-rinciannya di sini ada strateginya dan juga prinsipnya seperti apa dan cara mengembangkan persuasion itu seperti apa. Di dalam buku ini dijelaskan dengan cara rinci, ya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali buku karya beliau, yang mana ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sebagai mahasiswa yang masih terus-menerus belajar mengembangkan diri sendiri dan juga belajar dalam segala hal. Nah, jadi teman-teman, di dalam buku ini, di dalam buku Leadership in Action, itu adalah buku tentang sebuah pola kepemimpinan yang spektrumnya tadi dibatasi oleh 4 aspek. Aspek penting ya dalam kepemimpinan. Yaitu tadi sudah dijelaskan sedikit rincian secara garis besarnya tentang personal vision, self skill, people skill, dan juga persuasion skill. Nah, jika 4 aspek ini dikuasai oleh seorang pemimpin, maka akan terjadi sebuah dampak hebat dalam sebuah organisasi yang dia pimpin. Nah, dan juga selain daripada itu, buku ini tentang sebuah visi besar dan bagaimana menerjemahkan visi itu dalam bentuk tindakan nyata. Tindakan nyata itu yang dibalut dengan keterampilan dan berhubungan dengan diri sendiri dan juga sama orang lain. Nah, jadi itu teman-teman sedikit review dari buku yang berjudul Leadership in Action karya Bapak Haji Muhammad Toha, SAG MPDI. Yang mana dalam buku ini tadi juga sudah sedikit secara garis besarnya dijelaskan. Intinya kita mengatur diri sendiri dan juga di sini bagaimana cara kita melakukan aksi nyata, melakukan tindakan langsung untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita ataupun cita-cita kita. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.